Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniat dengan nomor peserta 201020295545. NIM A2B1230044. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Jambi. Pada hari ini akan melaksanakan uji kinerja di tempat saya mengajar di SMP Negeri 1 Agung Barat, Lampung Utara pada kelas 9 dengan materi teks cerita pendek. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada baiknya di awal pertemuan kita ini kita awali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap. Mari kita mulai. Hadir Bu. Intan Ramadayani. Hadir Bu. Yana Lestari. Hadir Bu. Dimas Prasetyo. Hadir Bu. Yogi Andrian. Hadir Bu. Dinia Permatasari. Hadir Bu. Fajar Solehudi. Hadir Bu. Filsa Rita. Hadir Bu. Hendra Tri Putra. Hadir Bu. Pinka Abdel Mikir. Hadir Bu. Ian Juliansa. Hadir Bu. Herudin Derajat. Hadir Bu. Laura Hestia Anugrah. Hadir Bu. Ika Fitriani. Mona Marica. Rahma Aryani Tami. Renata Zulaika. Ivan Hermawan. Hadir Bu. Sabrina Dwi Andraini. Hadir Bu. Salsabila Andina Putra. Hadir Bu. Siti Fatima. Rizal Yonugroho. Hadir Bu. Manta Ferdia. Hadir Bu. Maya nak. Ya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Adakah di antara kalian yang suka membaca cerpen? Bukan semua ya baca cerpen. Sekarang Ibu tanya lagi. Manfaat apa yang kalian dapat dari membaca cerpen tersebut? Siapa yang menjawab? Saya Bu. Coba Sabrina. Manfaat yang saya dapatkan dari membaca cerpen adalah sebagai sarana kehidupan saya karena cerpen tersebut seperti kegiatan saya sehari-hari. Terus ya. Nah, siapakah di antara kalian yang suka menulis? Bu, saya. Hadir Bu. Suka menulis, coba Dinia. Saya suka menulis dari aktivitas saya sehari-hari. Ya. Nah, selain Dinia, siapa lagi yang suka menulis? Saya Bu. Coba Khairudin, kamu menulis apa Khairudin? Ya, suka menulis cerpen. Jadi alhamdulillah anak ibu banyak yang suka membaca dan suka menulis. Baiklah. Karena materi kita hari ini berkaitan dengan menulis, maka tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: 1. Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menentukan tema sesuai dengan gambar berdasarkan pengalaman dan gagasan
Melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu merancang kerangka cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara sistematis. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mengembangkan kerangka teks cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan secara tepat dan lengkap. Coba kalian perhatikan video pada layar LCD di depan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rina Adiba. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Materi pembelajaran kita hari ini masih membahas tentang cerpen. Kali ini lebih mengkhususkan kepada bagaimana cara menulis cerpen dengan baik dan benar. Silakan kalian ikuti video pembelajarannya. Cerita pendek atau cerpen. Cerita dalam cerpen mungkin saja berasal dari peristiwa nyata, sebab biasanya ide penulis cerpen memang bisa berasal dari kisah yang benar-benar terjadi dalam masyarakat. Kisah nyata yang benar-benar terjadi itu oleh pengarangnya diolah, yaitu bisa ditambah, dikurangi, digabungkan, diubah nama pelakunya, diganti tempat terjadinya, dan lain-lain. Akan tetapi, semua bahan baku yang semula benar-benar terjadi itu setelah diolah oleh pengarang dalam bentuk cerpen menjadi cerita fiksi, cerita khayal, atau cerita rekaan. Kita pasti pernah mengalami peristiwa yang sangat berkesan, unik, menarik, dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa yang kita alami tersebut dapat kalian tulis menjadi sebuah cerpen. Bisa jadi cerpen yang kita tulis akhirnya tidak persis sama seperti peristiwa yang kita alami, karena mengalami beberapa perubahan baik urutan peristiwa atau akhir peristiwanya. Nah, anak-anak, agar dalam penulisan cerpen tersusun dengan baik, maka kalian harus memperhatikan beberapa langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam menulis cerpen sebagai berikut. Langkah-langkah dalam menulis cerpen ini sebenarnya sama dengan unsur intrinsik yang ada di dalam cerpen. Yang pertama adalah menentukan tema. Yang kedua, sudut pandang. Yang ketiga, ada penokohan. Yang keempat, ada alur atau plot. Dan yang kelima, menentukan judul. Kita akan membahasnya satu persatu agar lebih mantap untuk memahaminya. Langkah yang pertama, menentukan tema. Tema merupakan sesuatu yang menjiwai sebuah cerita. Tema menjadi dasar dalam bercerita. Ruhnya sebuah cerita terletak di dalam tema. Dalam menulis cerita, tema harus dihayati betul oleh penulis. Tema-tema yang sering dipakai dalam penulisan cerpen misalnya masalah sosial, keagamaan, kemiskinan, kesenjangan, perjuangan, percintaan, dan lain-lain. Tema yang paling diminati bagi kalangan remaja adalah tema percintaan. Langkah yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan posisi pengarang dalam cerita. Bisa jadi dia menjadi tokoh dalam ceritanya atau penulis berada di dalam cerita, namun bisa juga dia hanya sebagai pencerita saja atau penulis berada di luar cerita. Ibu akan mengulang sedikit tentang beberapa jenis sudut pandang yang biasa digunakan oleh seorang penulis cerita. Jenis-jenis sudut pandang tersebut adalah: 1. Sudut pandang orang pertama pelaku utama. Pengarang atau penulis berada di dalam cerita dan menjadi tokoh utama. Biasanya dalam tulisannya digambarkan dengan tokoh aku. Dan yang kedua, ada sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Pengarang atau penulis berada di dalam cerita tetapi tidak menjadi tokoh utama, cuma tampil sebagai saksi. Tokoh aku hanya sebagai pengantar dan penutup cerita saja.
Yang ketiga, ada sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang berada di luar cerita. Kisah cerita digambarkan dari sudut tokoh dia, namun pengarang dapat menceritakan apa saja yang menyangkut tokoh dia itu. Yang terakhir, ada sudut pandang orang ketiga pengamat. Pengarang hanya melukiskan apa yang dilihat, dialami, dipikir, dan dirasakan oleh tokoh tersebut, namun hanya berfokus pada satu tokoh saja. Kita lanjutkan pada langkah penulisan cerpen yang ketiga, yaitu penokohan. Pengungkapan karakter tokoh dalam cerita harus logis. Pengarang harus dapat menciptakan gambaran yang tepat untuk watak orang yang ditampilkan. Berawal dari penciptaan karakter tokoh inilah jalan cerita akan terbentuk dengan baik. Langkah yang keempat adalah alur atau plot. Alur cerita tercipta dari konflik yang muncul di antara para tokoh dengan penokohannya. Seperti yang sudah kalian tahu bahwa alur itu ada alur maju, mundur, dan campuran. Namun di sini Ibu akan lebih merincinya lagi sehingga menjadi beberapa macam jenis alur atau plot. Yang pertama ada istilah alur sirkuler, yaitu cerita yang dimulai dari A kembali lagi ke A. Yang kedua ada alur linier, alur yang dibangun searah, maju atau lurus. Yang ketiga ada alur foreshadowing, alur yang dibangun dengan menceritakan masa datang, meloncat ke masa lalu, dan pada akhirnya cerita meloncat ke masa datang. Dan yang terakhir ada alur flashback, cerita masa lalu tetapi justru cerita itu dimulai dari hari ini. Dan langkah yang terakhir adalah menentukan judul. Judul dapat ditulis setelah keseluruhan cerita selesai ditulis. Judul dapat ditentukan dari bagian yang paling menarik dari cerita tersebut. Pemilihan judul harus menarik bagi pembaca, sebab judul merupakan pintu gerbang yang dapat pula diibaratkan sebagai sebuah etalase. Dengan membaca judul, pembaca akan membayangkan isinya. Demikianlah anak-anak, materi kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, baru saja kalian menyaksikan tayangan video mengenai langkah-langkah dalam menulis cerpen. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, coba sebutkan ada berapa langkah-langkah dalam menulis cerpen? Ya, coba Renata, ada berapa langkah-langkah dalam menulis cerpen? Ada 5, Bu. Ada 5. Ada berapa? Bukan. Menentukan tema sama sudut pandang. Ya, ada yang bisa menambahkan? Ya, Rendra, coba. Penokohan, plot, Terus? menentukan judul. Ya, jadi kita pulang ya. Langkah-langkah di dalam menulis cerpen ada 5. Yang pertama menentukan tema. Yang kedua yang ketiga yang keempat yang kelima baru menentukan. Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Silakan maju ke depan secara bergantian untuk mengambil kertas yang sudah Ibu sediakan.
LKPD, kalian kerjakan sesuai instruksi yang ada di LKPD, ya. Paham semua anak-anak? Paham semua anak-anak? Jika sudah paham, selamat mengerjakan. Ya, Bu. Jadi, kita kan memilih, ya menentukan tema gitu kan. Iya. Nanti temanya maunya apa? Ini lebih naruh di paragraf pertama apa di paragraf kedua? Ya, silahkan sih kalau sudah ketemu temanya. Astagfirullahaladzim. Ya. Pak, ini kamu pilih yang mana? Ini nanti kamu pilih yang mana dua gambar ini? Ada gambar satu, gambar dua. Lihat gambarnya ini gambar apa? Ini gambar apa? Dari gambar ini kalian menentukan temanya apa? Ya. Bisa kalian menulis cerpennya. Paham ya? Gambar ini isi kelompoknya. Iya, ini tunjukin kan. Ya, tuh. Desa satu, itu desa satu kunci. Iya. Kita nentuin tema. Kita cari tokoh itu siapa aja gitu. Agus ya benar. Iya Pak, kami juga Iya, iya. Iya.
Terakhir judul Oh ya, dulu. Ini kalau gambarnya kan. Ya. Ini paragraf 5 ini. Ini jawaban kami. Jangan, nggak boleh. Berarti temanya sama ya? Tentang Ya. kalau saya mau dapat yang mana ini? jangan ngikutin yang nomor kedua. Ya, terus tadi kan kamu kan ada sesuatu. Kasih ya. Ya, sama-sama. Thank you. Ini yang gambar yang pertama. Oh, ini gambar kedua. Ini bukan kamu. Gambar apa? Gambar kedua. Jadi gotong royong. Jadi kan di sini orangnya banyak. Ya, kalian bikin surveinya apa? Apa cara surveinya? Bagaimana cara gotong royong ini? Siapa yang terlibat dalam gotong royong? Ya, ada ceritanya. Ya. Sudah ketemu semua? Ya. Teruskan diskusinya. Bye. Ya. Anak-anak Ini tokonya ada berapa nih, Dre? Ada 5. Satu lagi dong ini lagi ya. Dani. Sama Putri. Kak Putri sih bukan loh. Agus. Raya udah. gitu. Oh, kasihan aku di bawah. Masalahnya tentang apa tadi? Tentang tokoh Tokohnya siapa? Pak Ijam. Tokohnya Hamdani sebagai ayahnya, Sebagai ibu, Agus sebagai anak, Wandi teman aku. Agus. Rizal itu Pak RT, Bu. Ya Bu, gitu. Ya, sudah dapat ceritanya? Udah, Bu. Pikir lagi nih susah. Iya, Bu. Kemarin rumahnya kebakaran kan? Iya. Ini tentang apa punya kamu orang? Gotong royong. Royong juga. Iya, Bu. Tokohnya siapa? Ada Asep, Wandi, sama Bani. Ceritanya sudah dapat? Sudah dibuat cerpennya? Ya. Bukan. Sudah dapat? Sudah.
Judulnya apa ini? Judulnya persahabatan. Mami kan saya mau buka tema yang Tentang persahabatan. Kemudian persahabatan itu dari mana? karena dia rangkulan kayak gini bu, jadi kayak sahabat sejati gitu. Siapa? Abang Maria. Ya. Persahabatan 4 orang berarti. Ini lebih ke orang. Ya nggak apa-apa. Namanya persahabatan. lima orang bu, iya. Karena kan kalau sahabatan itu lebih banyak orang yang lebih bagus kan bu ya. Iya, Bu. Sudah tolong di Siapa kelompok yang belum selesai? Yang belum selesai ada 2 kelompok. Apa yang sudah kalian dapat selama proses pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang jawab? Coba Anda. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran ini adalah kami bisa memahami langkah-langkah riset melalui media pembelajaran video. Ya, terus siapa lagi yang akan menambahkan? Ya, bisa. Saya yang merasa di cerpen kita juga mengetahui struktur dan gaya pembahasaan di dalam cerpen. Ya, ya baiklah. Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita tentang hari ini. Kita sudah memahami struktur cerpen yang terdiri dari apa nak? Struktur cerpen ada atraksi, orientasi, klasifikasi, modal, tugasnya ya untuk minggu depan. Halo, dengarkan. Untuk pertemuan selanjutnya, semua kelompok sudah harus siap untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Ya bu. Buku sudah semua dibungkus. Baiklah, siap-siap bukunya disimpan dalam tas. Iya, Bu. Pokoknya disediakan di rumah besok kita akan presentasi. Iya bu. Ya, jangan ada sampai tertinggal lagi. Iya, Bu. Ya. Baik, silakan kedua kelas untuk membaca doanya. Semua siap. Mari kita berdoa. Berdoa.